Halo guys, selamat datang di channel masnasih.com. Video kali ini saya akan kasih trik tentang cara meningkatkan tampilan produk di marketplace Facebook. Jadi tutorial sebelumnya saya kasih tutorial tentang cara edit foto produk di marketplace Facebook. Baiklah, kita simak video ini. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan dalam mengelola akun Facebook kita untuk jualan di marketplace Facebook. Trik ini tentunya harus kita lakukan dengan bijaksana dan juga komitmen yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu tentang trik ini. Padahal trik ini adalah bisa dilakukan dengan mudah dan ya kita bisa santai. Trik yang pertama adalah memposting produk di marketplace Facebook. Mungkin banyak teman-teman yang kebingungan saat mengupload produk di marketplace Facebook. Karena kenapa kok tidak ada produk yang tampil di halaman marketplace Facebook? Dan efeknya adalah kita tidak mendapatkan chat satupun dari orang yang berniat untuk membeli. Ya jelas lah, karena produk gak tampil ya nggak bakalan ada yang chat. Bagaimana cara mempostingnya? Caranya kita memposting produk sebanyak-banyaknya dengan hasil yang maksimal. Tentunya harus dibarengi dengan trik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita harus memposting produk yang banyak, jangan cuma satu saja, karena kalau satu itu kemungkinan kecil dapat pembeli ya. Semakin banyak pula peluang untuk terlihat di marketplace Facebook. Jika target konsumen kita adalah orang-orang di seluruh Indonesia, itu lebih baik lagi karena kita bisa menarget satu kota satu postingan ataupun 10 postingan satu kota. Itu akan lebih efektif lagi. Lalu kita memposting produk yang sama di setiap kota. Misal kalau kita punya akun Facebook 10 dan kita memposting satu kota satu postingan, dan itu akan menjadi 10 postingan di setiap kota dengan akun yang berbeda. Itu akan lebih maksimal lagi karena tentunya Facebook akan merekomendasikan postingan nggak sampai 2 ya, pasti satu akun satu tampilan. Jadi kalau kita punya 10 akun, nanti yang tampil punya kita semua, itu bisa jadi. Jadi itu adalah trik yang mungkin belum kalian tahu lah. Dalam memposting produk, kita juga harus mengetahui batas maksimal dari postingan per hari. Jadi kita ada batasan posting berapa produk per hari, itu ada. Jadi kalau kita mau memposting itu ya maksimal 20 lah. 20 itu aman. Kalau misal mau 50 juga masih aman, karena saya sudah mencobanya 60 postingan baru dapat pembatasan dari Facebook. Kalau kita terpaksa untuk memposting banyak postingan, kita harus membuat rencana. Jadi misal rencananya 100 postingan, jadi kita harus satu hari 20 sajalah. Dalam 5 hari kita sudah memposting sebanyak 100 postingan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita memposting dan juga bagaimana cara kita membatasi postingan agar tidak diblokir oleh Facebook, maka kita lanjutkan ke trik yang kedua dan ketiga. Trik yang kedua dan ketiga ini adalah trik yang sebenarnya adalah pilihan opsi. Jadi kita bisa memilih mau pakai trik yang kedua atau yang ketiga. Kalau trik yang kedua itu trik malas-malasan, dan trik yang ketiga adalah trik yang rajin banget. Nah, tentu kan penasaran apa trik kedua dan ketiga? Jadi trik kedua adalah trik yang bisa kita gunakan ketika kita malas-malasan. Kita tidak ingin posting lagi dan posting lagi. Jadi trik kedua adalah kita mengedit postingan di marketplace Facebook. Bagaimana cara mengeditnya? Ya intinya kita itu memperbarui kontennya agar ya berbedalah dari yang sebelumnya. Kita bisa mengedit gambar, judul, kota, deskripsi, dan lain sebagainya. Kita jangan mengedit postingan-postingan yang populer yang sudah tampil di marketplace Facebook, yang banyak chatnya, yang banyak pembelinya. Tapi kita
mengedit postingan yang tidak ada yang chat sama sekali ya, itu diedit terutama di wilayahnya. Jadi kita bisa mengubah wilayahnya, misal dari Pekalongan ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Pekalongan, tahu kemana saja, yang penting kita edit target wilayahnya biar postingannya bisa muncul. Nah, bagaimana kalau kita kok ternyata ingin menarget satu kota saja? Nah, ya kita yang penting diperbarui saja ya, diperbarui dari segi mananya yang lebih menarik, misal gambarnya dikasih yang lebih menarik lagi atau judulnya dikasih yang menarik lagi. Jadi fungsi sebenarnya dari mengedit postingan ini adalah menampilkan kembali atau memperbarui kembali agar postingan bisa direkomendasikan oleh Facebook di marketplace Facebook. Kemudian trik yang ketiga adalah kita menandai produk sebagai sudah terjual. Dan itu adalah sebuah langkah yang sangat efektif untuk menaikkan rating ataupun rekomendasi Facebook kita di marketplace Facebook. Saya sendiri tidak tahu apakah Facebook memang benar-benar menggunakan parameter seperti itu, tetapi yang terjadi ketika saya menandai sebagai terjual setiap hari dan saya memposting produk lagi, itu rekomendasinya lebih banyak. Jadi banyak sekali orang-orang yang chat, yang masuk ya, chat-chat dari calon pembeli itu banyak yang masuk ketika saya melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah memposting, kemudian besoknya menandai sebagai terjual. Jadi yang saya lakukan adalah misal hari ini ya, di pagi hari saya memposting produk, lalu besok di pagi hari saya menandai sebagai terjual, lalu di pagi hari saya memposting lagi setelah menandai sebagai terjual, dan saya lakukan secara terus-menerus setiap hari, dan efeknya itu luar biasa sekali sampai saya tidak bisa istirahat sedikit pun untuk membalas chat dari calon pembeli. Dan itu sangat luar biasa sekali, sampai-sampai saya closing pun di tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, bahkan ada yang jam setengah 3. Namun bagi kalian yang mau mempraktekkan trik yang ketiga ini, saya sarankan untuk memperhatikan yang trik-trik sebelumnya ya. Trik yang pertama maksudnya. Trik yang pertama adalah memposting produk sesuai dengan ketentuan Facebook. Jadi jangan terlalu melebihi batas, itu akan diblok oleh Facebook. Saya pernah mengalami akun saya, ya bukan akun saya ya, tapi marketplace Facebook saya diblok oleh Facebook dan harus mengajukan banding. Dan itu membuat saya frustasi karena pada saat itu saya sedang banyak orderan ya. Jadi banyak pelanggan yang bertanya-tanya, banyak orang yang bertanya-tanya produk yang saya promosikan. Jadi kalau memang mau mempraktekkan trik yang ketiga ini, kamu tidak perlu membuat postingan sebanyak-banyaknya, tapi cukup 20 saja. Menandainya bisa semua, tapi postingnya 20. Kalau enggak, misal kita sudah 5 hari memposting sebanyak 100 ya kan, kemudian kita setiap harinya menandai sebagai terjual 20 dan memposting kembali 20, itu akan lebih efektif daripada kita memposting banyak kemudian menandai sebagai terjual banyak, dan itu akan membuat Facebook curiga, ini apa sih, robot atau manusia kok bisa aktivitas Facebooknya itu kok banyak sekali. Nah, jadi silakan dipraktekkan saja ya, jangan bertanya-tanya terlalu banyak tapi tidak praktek, itu akan membuat kamu rugi sendiri. Karena ya kalau mau bisnis itu harus praktek dan praktek. Kalau misal gagal ya praktek lagi. Kita harus mencari kekurangannya apa, lalu kita benahi lagi sampai berhasil. Saya sendiri pada waktu itu hanya mempunyai teori saja, tetapi saya tidak mempraktekannya. Dan karena saya iseng-iseng, saya mencoba, kok ternyata kok ada peluang atau prospek yang bagus. Dan saya kemudian mendalaminya lagi dan saya berkomitmen untuk melanjutkan, dan alhamdulillah sekarang sudah lancar, walaupun ya masih belum dibilang naik secara drastis ya, tapi ya adalah setiap hari pasti ada yang order.
Kita tidak perlu bermimpi terlalu jauh mendapatkan order yang banyak. Kita dimulai dari satu order saja dulu. Nanti kalau sudah lancar, yang sudah jalan, nanti kita tambah lagi. Tidak usah khawatir, nanti kita pakai sistem ya, buat sistem lagi, benahi apa yang sudah terjadi ya, kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, kita dalami lagi. Kalau sudah, nanti tinggal di expose, ditingkatkan lagi. Expose itu ya ditampilkan ya, bukan ditingkatkan. Jadi ya silakanlah dipelajari ya, pelajari dan dipraktekkan, pelajari dan praktekkan, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana, sudah jelas kan? Nah, silakan dipraktekkan, dan juga jangan lupa kasih testimoni kalau sudah berhasil ya. Jangan lupa tekan saya. Silakan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa di subscribe channel ini, dan juga sebagai wujud dukungan kalian kepada saya untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komen bagaimana, sudah jelas dengan penjelasan saya? Kalau belum ya silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa PM saya melalui Facebook atau WhatsApp, dan ya, dan kontak-kontak yang lain